Saya nyatet untuk Ustadz Abdullah ini 3 hal. Kedua, beliau tadi kan mengatakan kan dengan sangat menyedihkan, SDM kita itu 1 aja belum, gitu ya. Indeks terbawah aja belum. Jadi kita itu menungso ya durung, bedes plus, wedus plus, ya dah. Ya, oke, itu dari 1 parameter, tapi ada 1000 parameter untuk menilai kehidupan. Saya cuma ingin bercerita, saya di Korea berkali-kali, saya dekat dengan TKI dan TKW di semua negara. Kalau yang di Arab sudah 5 tahun tidak saya rekomendasi. Siapa saja yang kerja di Arab dan Timur Tengah, saya tidak akan bantu kalau ada apa-apa. Karena saya sudah bilang jangan ke Timur Tengah karena di sana tidak ada hukum. Di sana jangankan KPK, hukum saja nggak ada. Tapi saya nggak perpanjang. Kalau kerja ke Malaysia itu pun hati-hati, kalau tidak ya minimum kamu ke Hong Kong atau ke Korea atau Taiwan, beres di sana. Pak Abdullah, di Korea itu tenaga kerja kita sudah mencapai 150.000 dan sudah tidak ada kuota lagi untuk bekerja di sana. Di sana yang kerja orang di Korea itu orang Indonesia, orang Vietnam, orang Filipina, orang India, Sri Lanka, terus Bangladesh dan Kazakhstan ya. Saya ingin katakan yang paling rendah gajinya itu orang Kazakhstan, Sri Lanka, Bangladesh. Karena tingkat keterampilannya sangat rendah, kecerdasannya tidak mencukupi. Di atas itu ada Filipina, di atasnya lagi ada Vietnam, dan tenaga kerja paling terampil, paling sregep adalah tenaga kerja Republik Indonesia. Cari wong Madura Indonesia, Pak. Jadi tenaga kerja di Indonesia di Korea itu adalah tenaga kerja yang paling dibutuhkan oleh orang Korea, sehingga 5.000 lebih ilegal itu dipertahankan oleh Korea, baik pemerintahnya maupun perusahaannya, karena mereka sangat berguna di sana. Karena anak Indonesia itu usil, karena usil dia bisa mengerjakan apa saja. Dia bisa ngerendo, bikin alat besar, bikin software halus, bisa macam-macam, padahal tamatan SPG, kuliahnya usuluddin. Indonesia itu sekolah karena toleran kepada Dignas dan Depak. Mesake nek ora sekolah, akhirnya mereka sekolah itu niatnya sodakoh, tapi ilmunya tidak dicari di sekolahan karena mereka sudah diberi ilmu dan keterampilan yang genetik sifatnya. Jadi orang Indonesia itu bisa mengerjakan apa saja. Bengkel iso, dandani kompor iso, bangun omah dewe, ya toh, ngambil pinter, gendong anak pinter, nyopet yo pinter, semua bisa. Dan tidak tergantung fakultas dan kompetensi akademisnya. Itu rata-rata 100%, saya katakan 100% TKI kita di Korea itu tidak bekerja berdasarkan spesifikasi sekolahnya. Jadi kalau pakai ukuran itu tadi, bangsa Indonesia memang kacau. Biarin aja, alhamdulillah kita dianggap kacau. Tapi suatu hari teman-teman sekalian, orang Indonesia itu jangan hidup di Indonesia, karena di sini kita kerjaannya bertengkar satu sama lain, tidak percaya satu sama lain, sikut-sikutan satu sama lain, tidak ikhlas satu sama lain. Tapi begitu orang Indonesia ke luar negeri, kaget kabeh, loh siapa ini? Kau wendel-kendel. Tidak apa-apa ya, tak ceritain Pak ya. Panjang cerita saya mengenai, tapi intinya adalah teman-teman, SDM kita sama sekali tidak rendah, tetapi tidak ada tempatnya di Indonesia. Jangankan SDM kecil-kecil, pemimpin besar tidak bisa hidup di Indonesia. Pemimpin sejati tidak ada tanahnya untuk tumbuh di Indonesia. Karena yang dibutuhkan oleh mekanisme yang disebut demokrasi tadi adalah bukan pemimpin, tapi orang yang paling bisa diatur dan paling menguntungkan. Bukan pemimpin. Kalau pemimpin tidak bisa hidup. Kiai beneran susah kecuali digontor. Oke, saya tidak mengatakan Indonesia hebat atau tidak, SDM-nya gimana. Saya kira itu masih debatable, tergantung kita ngelihatnya dari mana. Termasuk kalau saya boleh usul, boleh ngomong dikit. Udah, Anda pergi ke Korea, tanya teman-teman Korea. Silok itu sudah 15 tahun di sana dan sekarang dia bebas di sana. Dia tidak punya visa, dia tidak punya
paspor, tapi dia sangat dilindungi karena dia yang membuat aman Korea Selatan. Karena di Korea tidak ada orang bertengkar kalau bukan orang Indonesia. Tidak ada tawur kalau bukan orang Indonesia. Tidak ada kriminalitas kalau bukan orang Indonesia. Begitu ada Silok, tidak ada yang berani bertengkar. Maka kalau Silok sampai diusir dari sana, semua akan bertengkar dan polisi akan dipecat. Maka Polwil butuh dia, Polres butuh dia, wali kota butuh dia. Karena kalau ada si anak ini, lainnya tidak berani bertengkar karena dia ini juga mandiri sendiri. Ono arek kerengan langsung gue pedang parani, gue rasa kerengan karo musuh aku, dan seterusnya. Jadi orang Indonesia itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dunia belum mengerti Indonesia. Kalau ngomong negaranya buruk seburuk-buruknya, ngomong pemerintahnya buruk seburuk-buruknya, tapi mereka belum tahu manusia Indonesia. Mereka belum tahu rakyat Indonesia. Ayo wes dibuktikan dalam jangka panjang. Mana ada orang hutang kita berapa triliun? Kata 2000 triliun. Itu kemarin di Bambang Wetan kita umumkan hutang kita sekarang kalau dibagi per penduduk itu satu orang 7 juta. Tepuk tangan. Wah, nah, coba gimana? Bagaimana? Di mana di seluruh dunia ini orang mendengar diumumin penderitaannya tepuk tangan dengan keras? Mana? Jadi bukan hanya iblis yang putus asa di Indonesia, malaikat juga putus asa di sini. Kebingungan. Sopo Indonesia paling depan masuk surga. Sedekah Indonesia pol-polan, emas disedekahkan, minyak disedekahkan, garam disedekahkan, kayu disedekahkan, tembaga, batu bara, sampai TKI bilang sedekah masuk surga. Takonan malaikat. Ini orang Gontor. Anda semua ditipu oleh Gontor seolah-olah itu pesantren besar, padahal nggon kotor. Nggon kotor dari tempat segala kekotoran gitu ya. Tapi justru dari situlah terbangun Gontor yang mercu suara Indonesia gitu ya. Tepuk tangan untuk beliau. Oke. Terakhir, jadi soal SDM harus kita perdebatkan terus, Ustadz. Saya tidak mengatakan antum salah, saya benar, enggak. Pokoknya kita saling salah, saling benar. Kita harus meneruskan diskusi itu. Kita harus hati-hati sama orang Indonesia. Ini sekarang misalnya ada perang gitu, Anda tidak bisa mendeteksi sekarang yang mana yang pemberani. Tidak bisa Anda, tidak bisa. Kelihatannya gini, ternyata sing ngene terus malah maju deh. Karena dia bagian yang wegah omong-omongan. Tapi nek ono perang ngarep dhewe. Jangan lupa, jangan dipikir yang Allahu Akbar. Saudara-saudara, kita semua ditipu oleh sekutu. Wah, ini yang pidato ini begitu selesai tidur. Tapi yang dengerin pidato kan peminum, pemabuk ya toh. Allahu Akbar. Endi musuhe? Ayo. Jadi perang di Ambon, perang di Poso, perang di mana-mana. Yang maju siapa? Pemabuk. Lumayan. Aku sudah maksiat banyak. Sekarang ada kesempatan masuk surga. Ayo, nek wali. Ayo Rene, ayo. Nek kiai ini eman mate ya. Eman. Lara-lara sing ganti penggawean iki. Kon mate ayo. Mungkin ngelamar gak diterima-terima kan. Itu Ustaz ya. Jadi tolong kita tidak putus asa. Allah Al-Fa'al, Allah Maha Bekerja.
Dan tidak ada di seluruh Indonesia ini, meskipun konyol, meskipun Islamnya kacau, tapi tidak ada loh orang azan sebanyak orang Indonesia. Sak dalan-dalan krungu azan. Ono sing azan LDII, ono sing azan MTA, azan Syiah, azan mazhab Ahmad, pokoknya azan kabeh. Modiar wis. Idul Fitri mana ada? Mohon maaf lahir batin, halal bihalal sawalan di seluruh dunia tidak ada, cuma di sini. Masa Allah nggak terharu? Di Arab Saudi habis sholat Idul Fitri ya sudah, ya toh, selesai. Di sini ndak kupatan, ya toh, terus kesana kemari mudik. Coba itu kan memancar ke langit. Kebodohan kadang-kadang penting. Loh, mana bisa kebodohan masuk neraka? Sini kamu, ngapain kamu dulu gini-gini? Lu nopo? Oh. Lu ini kan gak boleh. Lu ngoten ta? Lah nggak tahu Masa nggak tahu masuk neraka? Nggak mungkin. Jadi malaikat tuh sekarang disuruh Tuhan udah seminar terus. Regulasi. Dihitung kembali, rekapitulasi, dihitung kembali caranya mengidentifikasi dan memverifikasi bangsa Indonesia ini. Ini memang makhluk aneh. Dulu memang kecampuran ini. Gennya tuh kecampuran. Campuran apa ya Allah? Ya macam-macam. Ono kecampuran. Ini kan sekarang kan Homo sapien, Anda ini kecampuran sisa Homo erectus, sisa Cro-Magnon, sisa makhluk-makhluk purba masih ada di sini. Karena makhluk purba yang tertua itu di Pulau Jawa, di Sragen sama di Mojokerto dan Jombang Kabu. Padahal segala macam sejarah kita 5 abad 6 abad itu berasal dari situ toh. Iya toh? Ratu Sima ya di situ, Mojopahit, Singosari ya di situ. Jadi kita ini campuran makhluk hibrida paling cemerlang. Sholat tapi ya nyolongan. Kurang biaya coba. Dibilang masuk neraka tapi hatinya penuh sedekah, penuh kasih sayang, betul nggak? Penuh kasih sayang. Jadi saya kira parameter Allah akan terus menerus dikembangkan untuk menilai bangsa Indonesia. Contohnya ini, orang semua ngomong KPK terakhir nih Ustaz. Semakin tinggi peran KPK, semakin menunjukkan disfungsi pemerintah, betul nggak? Karena KPK itu ad hoc, mestinya nggak usah ada KPK. Sejak awal saya berdoa, ya Allah cepat bubarkan KPK. Kan saya begitu. Terus wartawan nggak ngerti. Maksud saya itu, kalau KPK sudah tidak ada, berarti kejaksaan, kepolisian, kehakiman beres, berfungsi dengan baik. Karena mereka tidak berfungsi baik, maka lahirlah KPK. Semakin KPK hebat, semakin terpuruk pemerintahnya. Jadi sekarang terserah Anda. Apa ganti ya wis pemerintah, ganti KPK ya wis. Dimana angel-angel. Wis ini merangkap Menteri Agama, Ketua MUI, sampean rangkep dhewe wis. Kesuwen kok. Ketua sertifikasi halal barang sampean wis. Cuman tolong diganti sertifikasi haram. Karena untuk Indonesia yang dibutuhkan adalah label haram, bukan label halal. Label halal itu dibutuhkan di negara yang mayoritas non muslim, yang makanannya diasumsikan kebanyakan adalah haram, maka dibutuhkan makanan yang ada tanda halal. Indonesia negara Islam terbesar, asumsinya adalah makanannya semuanya halal, dibutuhkan beberapa makanan yang ada sertifikasi haram. Gitu. Gimana toh? Mana di Samsunya yang ada gambar Muslim itu? Oh, oke. Oh, yang ini coba. Terus dipikirnya terus orang nggak mau ngerokok gitu. Pekok kowe le. Orang Indonesia kok mau dihapusi sama gini-gini. Enak aja, yang bener aja. Paling sekali tok kok ngene ya ngono tok. Habis itu ya ndak peduli. Indonesia kok. Wong Indonesia kok diweden-wedeni kaya ngene iki ora masalah. Wow banget iki, nemen, tapi wong Indonesia ndak masalah.
sekali tok. Oh kok ngene ya, oh wis ora apa-apa. Apik ya, wah ono kuning-kuninge, ana abang-abang. Wah, ya Allah, engkau dihina ya Allah. Tembakau adalah ciptaanmu ya Allah, tapi tembakau diproduksi dengan gambar-gambar yang sangat menjijikkan seperti ini ya Allah. Ini menjijikkan, sebenarnya engkau yang dipeledingi ya Allah. Kalau aku memang tidak berani tidak merokok sementara ini karena aku takut engkau marah kepadaku ya Allah. Nanti kalau aku tidak merokok seperti Kiai Gontor itu, nanti Allah mengatakan, Nun bagus sih kowe saiki le, bagus sih le, bagus gawenanku loh. Ya Ustaz, tapi ya beliau jangan merokoklah, saya saja yang merokok karena saya yang sehat itu kan ya. Kalau beliau harus hati-hati karena punya murid banyak. Kalau saya kan ojo meneh rokok, nasi aja juga bahaya, apalagi gula. Ada orang sakit gula, nggak ada orang sakit rokok. Saya mohon dengan sangat, ini gini-gini ini jangan dihilangkan, tolong diperbesar ya. Ini kalau bisa seluruh gambarnya juga di Samsungnya sampurna cilik, sampurna. Selebihnya ini gambar ono tengkorak, ono tolong digambar, dan kalau bisa diperluas, disosialisasikan. Setiap bungkus gula dikai boroke wong loro gula. Wes, apalagi yang bahaya, apalagi? Ayo sate kambing, ngopo segala macam, pokoknya anu lah. Kalau bisa jangan hanya ini. Tapi kalau memang hanya rokok yang ditindas, berarti kun malruman wala takun doliman, kan gitu kan. Jadi lumayan yang ditindas cuman perokok, yang lain tidak apa-apa. Berarti yang lebih masuk surga adalah yang ditindas. Ini bukan fatwa, ini mengurai supaya pikiran Anda tidak beku. Setiap kalimat saya jangan dipakai kecuali Anda mengolahnya, memfilternya, kemudian Anda pribadi yang harus mengambil keputusan. Dan keputusanmu tidak ada hubungannya sama aku. Kan begitu? Bener nggak? Jangan mengambil keputusan karena saya. Kalau Iqra bismi rabbik, jangan atas nama saya. Saya cuma bukain aja, goda-goda. Gitu loh teman sekalian, gitu Pak Abdullah. Kita ucapkan terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk KPK.